Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin ikhwatul iman jemaah Majlis Ta'lim Ilin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian diskusi pada kesempatan ini membahas hadis nomor 141 halaman 153 hadis nomor 141. Hadis ini cukup panjang Pak ya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Dinukil dari seorang sahabat terkemuka yang bernama Abu Dar Al-Ghifari. Beliau mendapatkan hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait tentang apa yang diriwayatkannya dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hambaku. Kita sering katakan bahwa ketika kata ibad kan di Al-Quran atau hadis itu, ketika Allah menyebut hamba itu terkadang menggunakan kata abdun. Abdun itu hamba secara umum, mau yang soleh mau yang tidak soleh, itu abdun. Hamba itu budak. Budak itu yang tidak merdeka. Jadi kita ini di hadapan Allah itu semuanya budak gitu. Ada yang menggunakan kata abid. Nah itu, kalau abid itu hamba Allah yang biasanya itu konotasinya negatif. Ada yang menggunakan kata ibadi, ibad. Nah kalau ibad biasanya yang dimaksud adalah hamba Allah yang beriman, bertakwa, hamba Allah yang soleh gitu. Terlebih-lebih ini di ujungnya ada huruf ya nih. Di ibadi, hambaku, wahai hambaku. Ini sesungguhnya aku, ini untuk menanamkan sebuah keyakinan yang menghilangkan keraguan. Allah menggunakan taukid di sini. Inna. Cuma karena bertemu dengan ya, ya di sini menunjukkan saya jadi ini. Sesungguhnya aku haramtu. Haroma plus tu itu telah mengharamkan ad-dulma, kezaliman, ala nafsi, terhadap diriku. Wa ja'altuhu, hu itu kembali ke kata ad-dulma. Jadi wa ja'altu dulma, dan aku menjadikan kezaliman itu bainakum, di antara kalian, muharraman, sesuatu yang diharamkan.
Fala fa maka la janganlah tadolamu kalian saling menzalimi. Ikhwana fiddin arsadakumullah. Secara sederhana yang disebut dengan zalim itu merupakan bentuk antonim ataupun kebalikan dari kata al-adlu. Jadi kebalikan dari adil itu dolim. Dolim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, bukan pada tempat yang semestinya, atau melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu yang semestinya tidak harus dilakukan atau tidak diucapkan gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang semestinya tidak diucapkan lalu kita mengucapkan, berarti kita mengucapkan yang zalim. Kalau ada sesuatu yang semestinya tidak dilakukan lalu oleh kita dilakukan, maka kita itu berbuat zalim. Kopiah itu mestinya disimpan di kepala, tapi disimpan di lutut, nah itu zalim itu. Sandal mestinya disimpan di kaki, disimpan di kepala, itu zalim. Karena bukan pada tempatnya. Orang mestinya itu jujur, lalu dia mencuri, maka mencuri itu zalim itu. Orang mestinya menjaga kesucian lalu berzina, maka berzina itu zalim. Nah itu Pak, kayak begitu. Orang mestinya tidak memfitnah lalu memfitnah, nah, maka memfitnah itu berbuat zalim. Nah itu kayak begitu Pak. Nah kezaliman apapun itu, jadi nanti kalau bicara zalim itu paling tidak terkait dengan 3 hal. Satu, ada kezaliman yang berkaitan dengan akidah, ranahnya ranah akidah Pak. Umpamanya orang mensekutukan Allah, itu berbuat zalim, dia berbuat zalim. Orangnya disebut musyrik gitu Pak. Ini kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Yang kedua, ada kezaliman yang terkait dengan ibadah. Umpamanya orang beribadah tanpa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia itu berbuat zalim. Yang dalam istilah fikih sering disebut dengan bid'ah itu. Bid'ah itu kezaliman dalam hal ibadah. Ada kezaliman dalam hal akhlak gitu, dalam hal akhlak muamalah. Itu yang sering disebut dengan maksiat Pak. Orang berbuat maksiat itu dia berbuat zalim. Nah semua bentuk kezaliman itu telah diharamkan oleh Allah terhadap dirinya. Jadi kalau Allah saja sang maha pencipta, sang maha penguasa, sang maha perkasa, itu mengharamkan kezaliman terhadap dirinya, apalagi kita sebagai makhluknya lebih diharamkan lagi untuk berbuat zalim. Makanya dalam hadis yang lain dikatakan ad-dulmu dulumatu yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan kelak di yaumul akhir. Jadi di yaumul akhir itu ada orang yang merasa terang benderang. Mereka orang yang berbuat adil, melakukan keadilan. Dalam akidah adil. Orang yang mentauhidkan Allah itu orang adil.
Orang yang beribadah sesuai tuntunan Nabi itu orang adil. Orang yang menjauhi maksiat itu orang adil. Itu akan terang benderang kelak di yaumul akhir. Tapi ada orang yang akan diliputi dengan kegelapan-kegelapan. Mereka adalah orang-orang yang melakukan kezaliman-kezaliman dan tidak sempat bertaubat dengan taubatan nasuha sebelum meninggalnya. Itu akan diliputi kegelapan. Nah, tadi kita katakan bahwa Allah itu mengharamkan kezaliman terhadap dirinya. Makanya Allah itu tidak pernah menghukum ataupun menyiksa, tidak pernah mengiqab dan tidak pernah mengadab seseorang, baik menghukum di dunia ataupun mengadab di akhirat berdasarkan kezalimannya, tidak pernah. Berdasarkan keadilannya, Pak. Allah itu ketika menghukum dan mengadab itu berdasarkan keadilannya, atau dalam rangka menegakkan keadilan. Kita sering katakan bahwa Allah itu kalau Asmaul Husna itu ada 99. Itu ada yang masuk kepada kelompok rahmatnya Allah, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Al-Karim, nah itu, dan sebagainya, itu Al-Ghafur. Itu asma Allah yang masuk kelompok rahmat Allah, dan itu terjadi muncul dengan sendirinya, tidak mesti ada sebab. Tapi ada asma Allah yang masuk kelompok keadilan Allah, Al-Adalah, seperti Al-Jabbar, kemudian Al-Malik, kemudian Al-Intiqam, Al-Qahar. Itu munculnya dengan sebab. Sebabnya apa? Kezaliman. Kalau ada manusia yang berbuat zalim, maka muncul kemahaadilan Allah. Tapi kalau ada manusia, akan tetapi yang namanya rahmat Allah tidak mesti ada sebabnya. Itu muncul dengan sendirinya. Nah, berbeda dengan kita, Pak. Kita berbuat baik kepada orang lain manakala orang lain berbuat baik sama kita. Tetapi seringkali kita itu berbuat buruk kepada orang lain tepugah-puguh gitu. Tepuguh alasannya gitu, nggak jelas alasannya itu. Nah, Allah itu menegakkan keadilan itu jelas alasannya ketika ada orang berbuat zalim. Jadi kalau untuk dirinya saja Allah mengharamkan kezaliman, maka untuk hambanya apalagi? Atau kita sebagai hambanya harus berusaha keras untuk menjauhi kezaliman-kezaliman. Nah, makanya kelak di yaumul akhir, Pak, akan ada yang namanya kisos. Kisos. Jadi kalaupun di dunia kisos itu tidak ditegakkan atau belum ditegakkan, itu ada yang namanya kisos. Kisos itu tuntut balas. Makanya Allah itu disebut Ad-Dayyan. Ad-Dayyan itu zat yang menunaikan hutang-hutang gitu, atau zat yang memberikan pembalasan. Maliki Yaumuddin, Maliki Yaumuddin, Maliki Yaumuddin. Allah itu adalah Malik, raja di hari pembalasan. Karena hari akhir itu hari dibayarkannya hutang-hutang, Pak. Hutang-hutang apa? Barangkali ada manusia yang di dunia melakukan kezaliman-kezaliman,
lalu belum meminta maaf atau belum dimaafkan atau belum dibalas itu Pak kezalimannya itu, maka jadi hutang. Nah itu semua akan ditunaikan kelak di yaumul akhir, akan ada kisosnya itu Pak, ada kisosnya. Terkait dengan kisos ini dikisahkan bahwa ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Jabir. Beliau mendengar ada sebuah hadis itu yang dinukil dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais ini tinggal di Sam itu Pak. Sam. Perjalanan Madinah ke Sam itu cukup jauh, itu sangat jauh. Nah, ketika mendengar sampai kabar kepada Abdullah bin Jabir hadis tentang kisos itu, sampai-sampai Abdullah bin Jabir itu membeli seekor unta Pak. Dan beliau bertekad untuk menemui Abdullah bin Unais hanya untuk mendapatkan satu hadis itu, ditempuh dalam perjalanan 1 bulan. 1 bulan ngajual meli onta, perjalanan 1 bulan. Geus teu kahitung kan berapa tuh biaya perjalanan 1 bulan hanya untuk mendapatkan hadis tentang kisos itu tadi. Nah itu harus menjadi sebuah inspirasi, motivasi bagi kita. Kalau dulu para sahabat begitu semangat, antusias, tolabul ilmi, datang ke majelis ilmu, nah mestinya kita itu ya belajar seperti itulah Pak. Kita makan mencari ilmu hari ini tidak mesti perjalanan 1 bulan, tidak perlu beli mobil, beli motor lempang gak bisa gitu. Sal naik namanya kan sekarang begitu. Jadi mumpung masih diberikan waktu umur oleh Allah itu, manfaatkanlah untuk mencari ilmu-ilmunya Allah itu. Sampailah tuh ke Sam itu Pak, ketemu dengan Abdullah bin Unais. Mereka berpelukan itu Pak ya. Setelah duduk bersama ngobrol, lalu Abdullah bin Jabir itu bilang, saya mendengar bahwa engkau telah mendengar sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kisos itu. Saya takut kalau saya itu meninggal atau engkau meninggal sebelum saya mendengar hadis tersebut. Nah, lalu pada saat itu Abdullah bin Unais menjawab, iya betul, saya sudah mendengar langsung dari lisan Rasulullah SAW. Beliau bersabda bahwa tidak sepatutnya seorang ahlil jannah masuk surga sebelum ditunaikan kewajibannya atau sebelum ahli neraka menuntut haknya. Jadi seorang ahli surga tidak patut masuk surga sebelum ahli neraka menuntut haknya kepada ahli surga itu. Mungkin dulu ahli surganya itu pernah berbuat zalim kepada orang lain yang kebetulan orang lainnya itu masuk neraka, dan tidak sepatutnya ahli neraka masuk neraka sebelum ahli surga menuntut haknya. Mungkin ada orang yang di dunia sering berbuat maksiat, lalu pernah menzalimi orang soleh, lalu orang soleh itu belum menuntut haknya. Nah itu yang namanya kisos itu kayak begitu. Ya mungkin di dunia seorang suami pernah menzalimi istrinya, tapi dikarenakan istrinya tidak berani untuk menuntut balas, mungkin sieun teu dibere uang dapur Pak, sieun diceraikan,
sieun dicanung gitu. Akhirnya ngabetem we pamajikan teh kan gitu. Tangke teh di akhirat teh nuntut balas eta teh. Atau sebaliknya ya, seorang istri berbuat zalim kepada suami, seorang anak berbuat zalim kepada orang tua mertua, atau orang tua mertua menzalimi anaknya, tetangga mendolimi tetangga. Nah itu semuanya akan dikisos kelak di yaumul akhir itu Bang, akan dikisos. Sampai-sampai satu tamparan pun akan dikisos itu, akan dikisos. Makanya kan Nabi pada saat beliau sakaratul maut atau pada saat beliau sakit keras itu, beliau itu kan berdiri itu, siapa di antara kalian yang pernah saya zalimi katanya, hari ini silahkan untuk menuntut balas. Itu dalam keadaan kondisi sakit parah Nabi itu, demam yang sangat tinggi. Tiba-tiba pada saat itu kan ada seorang sahabat yang mengatakan, saya pernah engkau zalimi dan hari ini saya akan menuntut balas. Pada saat itu sahabat itu mengatakan, waktu itu saya dizalimi dalam keadaan tidak memakai baju, dan saya pun ingin menuntut balas supaya engkau membuka baju. Dibukalah tuh baju Rasulullah. Setelah dibuka baju Rasulullah, pada saat itu ternyata sahabat itu ingin memeluk Rasulullah SAW. Nah jadi betapa yang namanya kezaliman itu dilarang, maka kelak di yaumul akhir itu akan menjadi penyebab kegelapan. Kalau gelapan kan kesananya itu sesat Pak, celaka itu. Ini cek bahasa badak ayeuna mah teuing lah poek kana gitu. Poek itu kan kadituna kan tidak bagus. Kita lanjutkan nih. Ya ibadi wahai hambaku, kullukum, setiap kalian itu dolun, tersesat, illa melainkan man hadaituhu, orang yang aku berikan hidayah, orang yang aku berikan petunjuk. Fastahduni, maka mintalah hidayah petunjuk kepadaku, ahdikum, aku akan berikan petunjuk. Nah jadi sebetulnya Pak, kita ini seandainya tanpa adanya hidayah, tanpa diberi petunjuk oleh Allah, kita ini semua akan tersesat Pak, ini akan tersesat. Nah maka untuk terhindar dari kesesatan-kesesatan itu ada dua cara Pak itu. Satu melalui doa Pak, doa. Mungkin dalam Al-Fatihah atau ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Atau barangkali melalui thalabul ilmi Pak. Kan Allah itu biar kita tidak tersesat ngutus Nabi Muhammad, para nabi, para rasul, Rasulullah. Allah berikan, titipkan Al-Quran, Rasulullah sabdakan hadis. Itu teh rambu-rambu tuh. Al-Quran hadis itu rambu-rambu biar kita tidak tersesat jalan arah nih. Rambu-rambu untuk sampai ke tujuan akhir kita akhirat nih, Al-Quran dan hadis itu. Jadi tidak cukup Pak yang namanya hidayah itu hanya diminta, tapi harus diupayakan. Dan upayanya itu maksimal,
ayeuna tuh hayang dahar wae urang kan kudu digawe keras, kerja keras, apalagi ingin dapat hidayah gitu. Harus maksimal. Ada doanya umpamanya ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Wahai dat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku dalam keimanan dan ketaatan kepadamu. Jadi upaya batinnya ditempuh dengan doa, upaya lahirnya ditempuh dengan datang ke majelis ilmu, termasuk dengan mensucikan diri, Pak. Jadi mensucikan diri itu salah satu upaya untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Kita lanjutkan. Ya ibadi, baris ketiga. Wahai hambaku, kullukum, setiap kalian itu jai'un. Jai'un itu lapar. Setiap kalian itu lapar. Illa, melainkan man orang at'amtuhu, yang aku berikan makan. Pastat imuni, maka mintalah makan kepadaku. Ut'imkum, aku akan berikan makan kepada kalian. Jadi kita semua nih Pak manusia, bahkan makhluk-makhluk yang lain pun, itu semuanya pada dasarnya itu lapar, Pak. Lapar. Kita ini lapar. Seluruh aspek anggota tubuh kita ini lapar. Hati kita lapar, Pak. Akal kita lapar, badan kita lapar. Semuanya mesti diberikan makan. Hati diberikan makan dengan makanan zikir. Akal diberikan makan dengan makanan fikir, dengan ilmu. Fisik kita baru diberikan makanan secara fisik, diberikan nasi, lauk pauk itu. Nah semuanya itu milik Allah itu kan Pak. Ilmu milik Allah, kesolehan hati pun milik Allah. Nah maka kita itu harus minta kepada Allah, biar di hati kita soleh, suci, akal kita cerdas, fisik kita kuat. Itu kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu dibarengi dengan ikhtiar juga, Pak. Barengi dengan ikhtiar. Untuk melembutkan hati, ya, perbanyaklah zikir biar hatinya itu kenyang, Pak. Untuk mencerdaskan akal, berilah akal itu berpikir. Untuk menguatkan fisik, berilah fisik kita itu makanan. Itu kan ikhtiar juga. Di samping dengan berdoa. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum, sesungguhnya kalian, tukhti'una, berbuat salah, billaili, baik di waktu malam, wan nahari, ataupun di waktu siang. Wa ana, dan aku ini, aghfiru, akan mengampuni ad-dunuba, dosa-dosa, jami'a, semuanya. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku, aghfir, aku akan mengampuni lakum, kepada kalian. Ini luar biasa ini. Ketika Allah bicara tentang dosa yang dilakukan oleh manusia, itu Allah menggunakan kata tukhtiun, kesalahan-kesalahan. Banyak ulama yang mengatakan al-khata itu kesalahan-kesalahan kecil. Tetapi ketika Allah mengatakan mengampuni,
Allah mengatakan dengan ad-dunub, aghfirudz dzunuba. Aku ini mengampuni dosa-dosa besar gitu. Bahkan menggunakan kata jami'a, semuanya. Jadi kalian itu tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan, baik di waktu malam ataupun di waktu siang. Tapi semuanya akan aku ampuni. Tapi tentu dengan syarat, Pak. Siapa yang mau diampuni? Siapa yang mau diampuni itu? Ya mereka orang-orang yang memohon ampun kepada Allah, atau orang-orang yang menyesal dengan perbuatan dosanya itu. Nggak ada kan di antara manusia, di antara kita yang luput dari kesalahan itu, Pak. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pernah berbuat khata'. Al khata' wan nisyan, pernah berbuat salah. Jadi perbanyak tuh, Pak, istighfar itu perbanyak. Bahkan bukan hanya perbanyak istighfar, perbanyak amal soleh, Pak. Karena amal soleh itu baik materi ataupun non materi itu bisa menutupi kesalahan-kesalahan, menutupi dosa-dosa. Perbanyak taubat. Ya ibadi, baris ke-6. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum, sesungguhnya kalian, lan sekali-kali tidak tablugu, sampai dorri, kemadaratanku. Sekali-kali kalian tidak akan sampai kepada kemadaratanku. Fatadurruni, maka kalian tidak akan bisa mendatangkan madarat kepadaku. Walan, dan sekali-kali tidak tablugu, sampai naf'i, kepada kemanfaatanku. Patang pauni, dan kalian tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku. Jadi betapa lemahnya kita, Pak, manusia, dan betapa maha kuat dan maha perkasanya Allah. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, itu tidak akan bisa mendatangkan madarat kepada Allah, dan tidak akan bisa juga mendatangkan manfaat kepada Allah. Menimpakan madarat nggak bisa, menimpakan manfaat pun nggak bisa, Pak. Kenapa? Karena Allah itu tidak mencari manfaat dari kita, tidak butuh juga manfaat dari kita gitu. Kan Allah itu pemberi sumber manfaat. Kitalah yang butuh manfaat dari Allah. Kitalah yang berlindung dari madarat-madarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan, ya ibadi, wahai hambaku, lau seandainya seandainya awalakum, orang yang terdahulu di antara kalian, wa akhirakum, dan orang yang paling akhir di antara kalian. Yang terdahulu mungkin generasi-generasi awal. Wa insakum, dan juga bangsa manusia, wa jinnakum, bahkan bangsa jin. Kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Kanu, mereka itu menjadi atau memiliki hati yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi dari mulai manusia yang terdahulu sampai manusia yang terakhir, bahkan bangsa jin dan manusia, semuanya itu memiliki hati yang sangat bertakwa, yang saking takwanya melebihi ketakwaan orang yang paling takwa di antara kalian.
Apa kata Allah itu? Mana kosong mazada, tidak akan bertambah, tidak akan menambah dalika hal itu fi mulki dalam kerajaanku sayan sedikit pun, Pak. Jadi sedikit pun tidak akan menambah terhadap kerajaan Allah, tidak akan menambah terhadap kekuasaan Allah, tidak akan menambah kebesaran Allah. Seandainya seluruh makhluk, seluruh manusia, dari yang pertama sampai yang terakhir, bahkan bangsa jin, itu semuanya bertakwa, menjadi orang soleh semua, itu pengaruh, Pak, terhadap Allah tidak berpengaruh, dan tidak akan menambah juga kekuasaan Allah, kemahaperkasaan Allah. Beda kan dengan kita, Pak, beda dengan kita. Ayeuna seorang presiden ketika didukung mungkin, Pak, oleh pejabat-pejabat, aparat, menteri-menteri, bisa wae kan kekuasaannya semakin naik, semakin kuat, apalagi kalau didukung oleh rakyatnya, semakin kuat. Tapi berbeda dengan Allah, ketaatan makhluknya, kesolehan, ketakwaan makhluknya itu tidak akan menambah akan kekuasaan Allah. Karena memang Allah itu maha kuasa, tidak butuh subsidi dari kita, tidak butuh juga dukungan dari kita. Kita lanjutkan baris ketujuh dari bawah. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna, seandainya, awalakum, hampir sama redaksinya, generasi pertama di antara kalian, wa akhirakum, dan generasi terakhir di antara kalian, wa ingsakum, dan juga bangsa manusia, wa jinnakum, bahkan bangsa jin, kanu ala abjari qalbin rajulin wahidin. Ini sebaliknya nih, Pak, semuanya memiliki hati yang paling jahat, Pak. Semuanya memiliki hati seperti hati orang yang paling jahat di antara kalian. Pokoknya mah manusia teh, bahkan bangsa jin teh jarang rahat kabeh, Pak, dolim kabeh gitu. Apa kata Allah? Mana koso, ma tidaklah nakoso akan mengurangi dalika hal itu, min mulki sayyan, terhadap kerajaanku, kekuasaanku, keperkasaanku sedikit pun. Jadi dengan kezoliman, dengan kejahatan, bahkan kejahatan yang paling jahat sekalipun yang dilakukan oleh seluruh manusia bangsa jin, itu tidak akan mengurangi akan kemahaperkasaan Allah. Jadi takwa dan dolimnya manusia dan bangsa jin, taat dan maksiatnya manusia dan bangsa jin, itu tidak akan berpengaruh terhadap Allah sebagai Al-Malik, Pak. Tidak akan berpengaruh terhadap Allah sebagai raja. Tetap saja Allah itu raja. Kita lanjutkan. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna, seandainya, awalakum, generasi pertama di antara kalian, wa akhiratum, dan terakhir di antara kalian, wa ingsakum, dan juga bangsa manusia, wa jinnakum, dan juga bangsa jin, qamu, semuanya berdiri, fi so'idin, so'id ini areal padang pasir, Pak. Fi so'idin, dalam satu area lapangan luas, Pak. Fi so'idin wahidin. Jadi
bangsa manusia, bangsa jin berkumpul dalam satu tempat, Pak. Lalu mereka berdoa meminta pasa'aluni, lalu semuanya minta kepadaku, fa'ataitu, maka aku akan berikan kulla insanin mas'alatahu, aku akan berikan kepada manusia-manusia itu, pada masing-masing manusia permintaannya, mana koso, tanpa mengurangi dalika hal itu, atau hal itu tidak akan mengurangi mimma, dari apa, ingdi, yang ada di tanganku, di sisiku, illa, melainkan kama yang kusu, sebagaimana berkurangnya al-mikhyat, sebuah jarum, idza apabila udhilal bahro, dicelupkan ke lautan. Luar biasa, Pak, betapa maha kayanya Allah itu. Seandainya seluruh bangsa manusia, bangsa jin berkumpul dalam satu tempat berdoa minta kepada Allah, kata Allah akan saya berikan gitu. Muncul orang mah bakal diparaban, bakal diberi minum, bakal diberi pakaian gitu. Hayang imah bakal diimahan, hayang pemajikan bakal diberi gitu. Dan itu semua tidak akan mengurangi sedikit pun akan kekayaan Allah itu, Pak. Melainkan hanya seperti seseorang mencelupkan jarum di tengah-tengah samudra. Tekai kuku na acan gitu, Pak. Urang mah coba geura lamun urang banyak, boga anak 12, pamajikan 4, goyang ekonomi teh. Iya, pengeluaran lebih gede tibatan pemasukan. Tak utang, Pak. Ayeuna negara Indonesia kan hutangna lobanya. Tegas goyang. Allah mah kalau seluruh bangsa manusia dan jin itu minta semuanya, tidak akan mengurangi kemakayaan Allah. Maka mintalah kepada yang maha kaya itu, berdoalah kepada yang maha kaya. Kita lanjutkan nih. Ya ibadi, wahai hambaku, innamahia, sesungguhnya, a'malukum uhsihalakum. Wahai hambaku nih, baris kedua dari bawah. Wahai hambaku, kedua ketiga. Wahai hambaku, innamahia a'malukum, sesungguhnya amal-amal kalian, uhsihalakum, yang akan dihitung kepada kalian. Summa, kemudian, uwafikum iyaha, akan aku sempurnakan balasan-balasannya kepada kalian. Jadi maksudnya begini, Pak nih, terkait dengan hal yang tadi sebelumnya, Pak tuh, terkait dengan makan, Pak, minum, pakaian gitu, Pak ya, dan lain sebagainya, itu mah tanggung jawab Allah, Pak. Itu tanggung jawab Allah. Kita mah hanya perlu berikhtiar sedikit aja, Pak, berdoa dan berikhtiar sedikit saja, mungkin kayak diberi gitu. Jadi kalau kita ini daya kusik, Pak, mau bergerak, mau berikhtiar, nanti juga diberikan makan oleh Allah. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab Allah. Maka yang harus lebih diutamakan itu adalah kita fokus kepada tanggung jawab kita, tugas kita, yaitu apa? Beramal, Pak. Nah, cuman kita kadang kebalik. Kita seringkali sibuk dengan tanggung jawab Allah dan abai dengan tanggung jawab kita. Apa tanggung jawab kita? Kan ibadah ya, beramal, Pak. Sementara memberi makan, memberi minum itu tanggung jawab Allah. Da Allah teh nyiptakeun urang teh geus siap jeung mere daharna tuh, Pak. Boro-boro Allah atuh ayeuna salaki wae, bapa wae kan ngieun anak teh geus tanggung jawab kan keur mere nafkahna kan gitu tah. Eta nu miskin komo Allah nu maha kaya kan gitu.
Makanya yang harus diutamakan itu adalah beramal. Dan luar biasanya nih, ketika orang itu beramal soleh, Allah itu akan tampil dengan mukafah. Mukafah itu memberikan imbalan yang maksimal, gitu. Batas maksimal. Tapi ketika amalnya itu salah, dosa itu Pak, berbuat salah, Allah itu akan tampil al-kifayah, bukan mukafah, kifayah. Kifayah itu batas minimal. Artinya Allah akan membalasnya itu dengan batas minimal, diberikan hukuman seringan-ringannya kalau orang berbuat salah. Tapi kalau orang beramal soleh, Allah berikan imbalan sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Kita lanjutkan. Paman maka barang siapa wajada mendapatkan khairan, kebaikan, falyahmadillah, maka hendaklah dia memuji Allah. Jadi umpamanya bapak ini rajin sholat berjamaah, ucapkan alhamdulillah. Rajin bersedekah, ucapkan alhamdulillah. Rajin thalabul ilmi, ucapkan alhamdulillah. Bager kami toha ke pemajikan, alhamdulillah. Bager kata tangga, alhamdulillah. Waman wajada ghaira dzalik, nah tetapi barang siapa yang mendapati selain itu, ternyata dia itu mendapati keburukan-keburukan dalam dirinya, ada tindakan-tindakan buruk, negatif, salah, dosa yang dilakukan oleh dirinya, maka apa kata Allah? Fala yalumanna illa nafsa, maka janganlah dia mencela, mencaci, melainkan celaklah dirinya, cacilah dirinya. Kan suka ada Pak, orang itu ketika berbuat salah, berbuat buruk atau kesalahan, keburukan menimpa dirinya, itu yang disalahkan itu pertama kadang yang disalahkan teh waktu gini kemari ya. Orang ada yang mencela waktu, sial cenah euy waktu teh. Poe ieu mah sial. Kan menyalahkan yang lain. Ada juga yang menyalahkan pamajikan gara-gara didinya gitu. Aya oge nu nyalahkeun tetangga gitu tah. Aya oge nu nyalahkeun Allah gitu tah. Jadi janganlah mencela yang lain, tapi celalah diri sendiri ketika mendapati keburukan-keburukan baik yang dilakukan ataupun yang menimpa dirinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.